Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zamzam dan ini teman saya Reja Tri Kusdayati. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Penanggung Jawab Pendidikan dalam Perspektif Islam. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pendidikan dalam perspektif Islam. Pendidikan adalah merupakan proses sikap atau tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengelolaan dan pelatihan, proses dan cara pembuatan pendidik. Dalam melakukan pendidikan, karakter dari seseorang pendidik pun harus kita ketahui, karena pendidikan karakter berhubungan erat dengan psikis individu. Dengan pendidikan karakter, dapat diajarkan pandangan tentang nilai-nilai kehidupan, contohnya kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, hingga keislaman. Dalam perspektif pendidikan Islam, tujuan seorang muslim pada hakikatnya adalah mengabdi kepada Allah. Pengabdian kepada Allah ialah sebagai realisasi dari keimanan yang diwujudkan dalam amalan dan kepribadian yang dicita-citakan oleh pendidikan Islam. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya insan yang memiliki dimensi religius, berakhlakul karimah, dan insan kamil. Lalu, apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam? Mengutip Muhaimin, pendidikan Islam ialah pendidikan yang dikembangkan dan disemangati oleh nilai-nilai ajaran Islam. Dan tujuannya itu ialah membentuk kepribadian muslim yang beriman, berakhlak mulia, beribadah, bertakwa, dan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tanggung jawab dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab itu sama dengan amanat. Misalnya, anak, harta, dan jabatan adalah amanat. Artinya, sebuah kepercayaan yang dititipkan Allah kepada manusia untuk dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan akan diminta pertanggungjawabannya di hari akhirat kelak. Dasar tanggung jawab itu karena setiap manusia adalah pemimpin atau khalifah di muka bumi. Ada beberapa bentuk tanggung jawab dalam Islam. Tanggung jawab iman. Iman ialah keyakinan yang ditegaskan dalam hati, dinyatakan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Keyakinan inilah yang harus ditanamkan pada peserta didik, sehingga mereka memahami tentang rukun iman, yakni iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan akhlak. Tanggung jawab pendidikan akhlak ialah mengarahkan dan membimbing peserta didik agar memiliki akhlak terpuji dan terhindar dari akhlak tercela, sehingga dalam kehidupan bagus akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, pada sesama manusia dan alam semesta. Dalam perspektif ajaran Islam, akhlak adalah barometer kehidupan manusia. Baik dan buruknya seseorang selalu diukur dari segi akhlaknya. Yang ketiga, tanggung jawab pendidikan jasmani. Tanggung jawab jasmani adalah mengantarkan tubuh menjadi sehat dengan terpenuhinya asupan gizi yang cukup. Yang keempat, ada tanggung jawab pendidikan akal. Makna akal ialah daya kemampuan berpikir yang ada pada diri manusia. Akal adalah potensi yang sangat luar biasa yang merupakan anugerah terbesar Allah kepada manusia. Yang kelima, tanggung jawab pendidikan rohani. Istilah rohani adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh Al-Quran adalah an-nafs, yaitu jiwa. Jiwa terbagi menjadi 3, yaitu ada jiwa al-lawwamah, yang kedua ada jiwa al-mutmainnah, dan yang ketiga ada jiwa al-amarah. Dan yang keenam ada tanggung jawab pendidikan sosial. Sosial di sini dipahami oleh masyarakat yang terdiri atas gabungan beberapa individu, kelompok, dan keluarga. Tanggung jawab
adalah pembentukan kepribadian yang utuh, sehat jasmani dan rohani. Tanggung jawab lain dari pendidikan sosial ialah mengajak manusia kepada trilogi menyeru, yaitu menyeru kepada jalan kebaikan, menyeru kepada makruf, dan nahi munkar. Menanggung jawab pendidikan dalam perspektif Islam, yang pertama itu tanggung jawab seorang orang tua. Seorang anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipertanggungjawabkan orang tuanya. Oleh karena itu, orang tualah pendidik pertama yang paling menentukan kepribadian anak. Proses penanaman nilai pada diri anak secara praktis dimulai sejak anak dilahirkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, maka orang tuanya lah yang berperan yang menjadikan anak itu menjadi seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi sebagaimana hewan melahirkan kumpulan hewan. Apakah aneh hal itu? Dan yang kedua adalah tanggung jawab seorang pendidik atau guru. Dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, jadilah kamu sebagai guru atau pelajar atau pendengar atau pencinta, dan janganlah jadi orang yang kelima sehingga kamu menjadi rusak. Sesuai penjelasan di atas, dipahami bahwa guru atau pendidik mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan dalam rangka mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Seorang guru atau pendidik harus berusaha menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya, sehingga hubungan antara pendidik dan peserta didik tidak hanya sebatas menyampaikan informasi atau pengetahuan saja, tetapi pendidik harus bisa menyampaikan nilai-nilai yang baik kepada peserta didiknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tanggung jawab masyarakat atau lingkungan sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan senantiasa berhubungan dan memerlukan bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia tidak mungkin bisa menjalani kehidupan sendirian. Dia pasti memerlukan orang lain dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolong umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dari ayat itu dapat kita pahami, setiap individu dalam masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pendidikan atau dakwah Islamiyah kepada manusia. Inti dari pendidikan yang perlu diberikan adalah menyeru manusia untuk melakukan kebaikan dan mencegah berbuat kemungkaran. Baik, kesimpulannya adalah pendidikan dalam perspektif psikologi agama memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan anak didik, dimulai dari proses perkembangan awal hingga dewasa. Membangun manusia yang dewasa bukanlah hal yang mudah, seperti membangun sebuah bangunan, sebab manusia adalah makhluk hidup yang dapat merespons. Oleh sebab itu, tanggung jawab pendidikan sangat vital terhadap perkembangan kehidupan manusia untuk mencapai dunia dan akhirat. Sekian, itulah presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di slide berikutnya, ini adalah pertanyaan dari para teman-teman beserta jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Syifa. Memang pada dasarnya, mayoritas penyebab kerusakan anak adalah akibat orang tua mengabaikan mereka, serta tidak mengajarkan berbagai kewajiban dan ajaran agama. Orang tua yang menelantarkan anak-anaknya ketika mereka kecil telah membuat mereka tidak berfaedah bagi diri sendiri dan bagi orang tua ketika mereka telah dewasa. Namun, kita selaku anak yang telah dewasa seharusnya bisa memahami dan memiliki pemikiran luas dengan bagaimana cara kita menghadapi orang tua yang sudah tidak peduli lagi dengan kita. Sebenarnya mereka bukannya tidak peduli lagi kepada kita, namun mereka hanya enggan membiarkan anaknya terus bergantung pada orang tua. Lalu, bagaimana cara kita menyikapinya?
Kalaupun memang mereka sudah tidak lagi peduli terhadap kita, kita sebagai anak tidak boleh membalas perlakuan mereka dengan kekasaran atau balik tidak peduli kepada mereka. Namun justru sebaliknya, kita harus tetap memperlakukan mereka sebagai orang tua, dan jika mereka tidak mengajarkan sesuatu yang seharusnya mereka ajarkan, kita sadarkan diri kita saja untuk mempelajari semua itu sendiri dan berdoa pada Allah agar mereka dapat kembali ke jalan yang benar. Karena mereka itu kan tetap orang tua kita. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Cynthia, yaitu bagaimana contoh perilaku tanggung jawab pendidikan jasmani. Dalam tanggung jawab pendidikan jasmani pasti berhubungan dengan fisik atau anggota tubuh lainnya, seperti olahraga ataupun aktivitas lainnya, yang bisa menghasilkan perubahan holistik atau menjaga kesehatan tubuh dalam kualitas individu, baik dalam fisik, mental, serta emosional. Saya akan menjawab pertanyaan ketiga dari Juju. Menurut saya, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang tua dalam menghadapi anaknya yang durhaka. Pertama, introspeksi diri dengan melihat kekurangan dan kesalahan dalam mendidik dan menjadi teladan bagi anak-anak karena anak adalah peniru orang tua. Kedua, mendiagnosis sebab kedurhakaan. Jika sebelumnya anak itu taat beribadah, tiba-tiba berubah, kemungkinan disebabkan oleh salah pergaulan. Bisa juga karena dia terjerumus aliran sempalan yang mengatasnamakan Islam. Nah, ketiga, melakukan pendekatan dan jangan menjauhinya agar anak dapat merasakan kebaikan orang tua yang sudah tertutup oleh emosinya sesaat. Karena itulah, orang tua tidak bisa menyerahkan begitu saja tanggung jawabnya terhadap anak. Karena sama saja dia mengingkari tanggung jawabnya terhadap anak. Jika anak berbuat salah dan mereka tidak berusaha mengajarkan anak mereka sesuatu yang benar, maka dosa anak mereka sama saja menjadi dosa mereka. Apalagi jika anak mereka belum dewasa. Mereka sebagai orang tua kan harus menanggung dosa anaknya. Bukan begitu? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya Roh, yaitu bagaimana cara mengajarkan anak di bawah umur 5 tahun tentang tauhid. Dalam mengenal ajaran tauhid pada anak-anak bisa dengan yaitu 1. Membiasakan bercerita tentang kisah-kisah Nabi yang memperlihatkan kekuasaan Allah. Anak-anak akan belajar tentang Allah, tentang malaikat, dan rukun iman Islam lainnya melalui imajinasi. Mengajar anak untuk mengaplikasikan dua dong sayang. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya Roh, yaitu bagaimana cara mengajarkan anak di bawah umur 5 tahun tentang tauhid. Dalam mengenalkan ajaran tauhid pada anak-anak bisa dengan yaitu 1. Membiasakan bercerita tentang kisah para nabi yang memperlihatkan kekuasaan Allah. Anak-anak akan belajar tentang Allah, tentang malaikat, dan rukun iman Islam lainnya melalui imajinasi. Yang kedua itu mengajar anak untuk mengaplikasikan sikap baik yang terkandung dalam kisah-kisah tersebut. Yang ketiga, mengajar anak untuk merenungi ciptaan Allah bisa dilakukan dengan tanya jawab dan dibawa ke alam lepas. Dalam mengajarkan ilmu tauhid kepada anak harus dengan cara yang menyenangkan agar si anak bisa mempelajarinya dengan mudah dan tidak membosankan.